sebelah. Ini malah sedih kalau tidak banyak banget tak ini. Kamu buat satu konser Pak. Jadi ada 4 keutamaan orang yang hadir di majelis ngaji kita kitab Arba'in Nawawi. Bab yang keberapa hari ini? Gus Ismail bab ketiga. Nah, ini sing boten betul kita saged ningali tempo. Bab yang ketiga itu, nah ini ada hadis tentang dasar-dasar Islam atau bisa dibilang rukun Islam. An Abi Abdurrahman, saking Abi Abdurrahman, bapake Abdurrahman sinten niku? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini ku Abdullah ibnu Umar. Abdullah anak lanang Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Mugi-mugi Gusti Allah paring ridho ing karone. Sami tu aku wis krungu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, buniyal Islamu ala khamsin. Bunia dibangun apa al Islamu, agama Islam iku ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah. Nomor setunggal apa? Bersyahadat, bersaksi, menyatakan bahwasannya la ilaha illallah. Boten wonten pangeran kejaba Allah. Wa anna Muhammad lan satemene Muhammad iku Rasulullah utusane Gusti Allah. Wa iqamis shalah lan ngetepno salat, wa ita'iz zakah lan ngetokno zakat, wa hajjil baiti wa shaumir ramadan lan pergi kesah haji wa shaumir ramadan lan poso Ramadan. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis ini sangat masyhur. Dibangunnya Islam itu atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah. 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Apa makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Jumhur ulama sepakat la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang paling berhak untuk disembah, dipuja, bahkan dimintai pertolongan kecuali hanya setiap hari
kita baca itu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada yang pantas untuk disembah, hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Makanya ketika kita baca surat Fatihah itu Bapak Ibu, ayo dipahami maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kita pahami maknanya betul Pak ketika sholat masuk. Dalam hadis qudsi itu Allah sampaikan, kalau kita buka tafsirnya Ibnu Katsir itu, ketika kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, itu Gusti Allah jawab, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, asna alayya, hambaku menyanjungku. Jadi ada dialog ketika kita baca surat Fatihah itu. Makanya disebut dengan Ummul Qur'an. Maka harus betul-betul kita yakini, tidak hanya kita kemudian mengatakan secara lisan saja asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau tak lebih kok pas awak jenengan kerges, waktu pilek kerges, yang pertama kali diingat sinten Pak? Dok. Kebanyakan ngoten nggih. Nek gak dokter nggih apa? Sepakat? Kebanyakan coba kok awak kula panjenengan iku gerges waktu pilek kajenge bidal ke dokter, kajenge suntik niku jenengan wudu, sholat 2 rakaat, sholat hajat, mantun sholat dzikir, istighfar, mohon kesembuhan kepada Allah. Allahumma rabban nas. Kok sing tepak sing loro ndak sing disampeyan cekel ndas Allahumma rabban nas al-ibil bas isfi anta syafi la shifaa illa shifaa sifaan la yughadiru saqama. Baru budal kan dokter. Nanti Pak ngoten. Nanti Bu. Kasauban Pak Ustaz. Maka Allah itu harus kita dulukan. Boleh kita pergi ke dokter sebagai satu wasilah untuk menyembuhkan penyakit kita, tapi datangi dulu Allah. Sholat hajat, sholat 2. Coba insya Allah dan ibu jenengan amalaken turun tutup dokter Louis. Soalnya normal ngombe obat, mari sholat hajat ndonga ngombe obat, ono obat yang aku diombe baru suntik. Saya itu 2020 itu positif Pak COVID.
isolasi. Ya. Napa gak wedi mati wedi. Masih ya Ustaz ya wedi mati. Wong sak kamar. Wong papat kalau suruh untuk gero-gero kabeh. Wong telu iki lho sahabat kabeh. Ya. Masuk hari pertama enggak apa-apa. Hari kedua bahkan kok tambah. Hari ketiga itu pakai alat bantu. Ya. Kok tambah lemas? Ya. Wedi kan. Ya lemes. Akhirnya apa? Ya tadi itu ketika kondisi tubuh semakin drop, saturasi itu semakin turun, saya ambil aja wudhu, saya sholat aja, sujud itu dulu nangis. Makanya menungso itu kadang cedek tentang pangeran, iling tentang pangeran itu ketika nek pas seneng akeh lali nih. Saya sholat hajat, Pak, kalau sholat hajat saya doa, saya ambil Quran. Saya memang pesen kepada, saya telepon kepada istri kawan Quran di Teknogra, mushaf maksud saya mushaf. Saya buka Quran sambil jalan hati bilang ya Allah beri petunjuk. Saya buka itu Pak. Yang saya buka itu adalah halaman terakhir surat Toha. Sebelahnya adalah satu halaman pertama surat Al-Anbiya. Ini petunjuk Allah. Akhirnya pas halaman terakhir surat Toha itu saya baca Pak, ternyata ada satu ayat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah. Ya, kayaknya sabar kali itu. Disuruh jaga sholat. Jadi masih covid Pak, ya. Malah sholat tidak tahu-tahuan. Kalau sebelum COVID ini mungkin masih semua sholat betul ya aku COVID misalnya di corona dan langsung soalnya cedek mati orang itu kan kok ada infonya kalau itu ada nambah COVID ini buatnya nanti dalam masker oh sih ini gawe-gawe ini wong barat sepatnya pulang terus virus padahal di berita itu sering di desa pun lagi wonten sing pecah isolasi, akhirnya mantuk-mantuk pun dipeti. Ya, kalau nggih rada dini. Di lembar itu ada surat Al-Anbiya Pak. Ada apa di surat Al-Anbiya itu? Halaman pertama saya baca, saya lanjut. Ternyata di dalam surat Al-Anbiya itu ada doanya Nabi Ayyub. Anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Saya baca lagi, ternyata ada juga doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Saya hafal dikir itu cuma boten semua mengikuti surat Al-Anbiya. Ternyata di sini. Maka dikir itu Pak saya baca terus. Awal masuk saya tanya berapa hari Pak? Ya minimal 14 hari Pak. Kau tahu Pak hari ke-8 perawatan Pak Faris sudah boleh pulang. Sini Pak hari. Iya. Soal sudah Pak. Hasil swabnya sudah negatif. Kalau kita tahu di waktu beliau juga sih hadir. Maka sandarkan segalanya kepada Allah.
Ketika kita diuji dengan berbagai macam ujian kehidupan, sandaran terbaik adalah Allah. Jenengan sambat teng menungso, ya kira-kira angsal solusi mboten? Durung mesti. Tapi nek angsal sambatan liyane niku mesti. Sambat nak tonggo. Iya aku yo padha. Akhirnya sambatan. Dibaca manusia itu ditakdir persedekahnya sambat. Innal insana khuliqa halu'a. Senengane sambat, senengane ngersu, Rasulullah. Syukuri ti qalilan ma tasykur. La ilaha illallah itu tidak hanya sekedar dzikir semata, tapi merupakan aplikasi perbuatan dalam kehidupan ketika kita mampu menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Pak murid tenang. Ya. Oleh rezeki sedina 1.000 alhamdulillah. Kok sedino gak 100 mudun oleh seket alhamdulillah. Meneni kok gak bulan mudun mari seket dadi 10.000 alhamdulillah. Napa kialah betul kok sepi. Maka semuanya itu adalah kehendak Allah. Jangan sampai kemudian manusia mengatakan Gusti Allah ini gak adil. Oh itu loh gak tahu sembahyang. Urip kok enak. Aku ini sembahyang joget. Gak cukup wajib yo sunnah, yo duha, yo tahajud, urip kok pancet. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Al-Baqarah 21. Bisa jadi apa yang kamu benci itu ternyata sebenarnya itu baik bagi kamu, dan bisa jadi apa yang kamu sukai itu buruk bagi kamu. Bisa jadi wong sing gak tau ibadah, gak tau sembahyang kok rezeki lawan aja, bisa jadi itu lawan sahabat Abdurrahman bin Auf itu Pak, nalikane Kanjeng Nabi niku dawuh benjing sing pertama kali mlebu surga niku golongane wong so gini gak karo-karuan Pak Abdurrahman bin Auf nangis perkara awake sugih, nangis sing mergo kakean duit. Lah nek yang sak iki niku kan nangis sing mergo gak nyekel nangis padahal sugih. Karena seperti Kanjeng Nabi dawuh niku. Akhirnya Pak, satu ketika panen kurma di Madinah itu gagal semuanya Pak, busuk kurma-kurma itu. Abdurrahman bin Auf keluar buat pengumuman, siapa saja yang mau jual kurmanya, jual ke saya beli dengan harga normal. Sampun nang Pak, panen gagal kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga berbondong-bondong jual. Alhamdulillah, duitku entek. Wis tak sedekah. Dilarang datang
Ada salah seorang dari Yaman itu datang ke Madinah cari kurma busuk, Pak. Busuk digoreng kurma bosok. Ditanggapi kaya apa cak kurma bosok? Mbok tuku. Buat campuran obat di Yaman itu ada obat yang bisa diobati dengan kurma busuk. Akan dibeli dengan 3 kali lipat. Sido miskin boten. Kasih to miskin. Ya. Padahal kepingin miskin. Ya. Maka kaya dan miskin itu bukan ukuran kebahagiaan. Orang itu kalau sandarannya Allah, diuji apapun, keadaan apapun, kondisi apapun, hatinya ridho. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena iman dan takwa. Sampai terus dewi pun. Ya Allah, bukan ukuran. Laisal hina akasratil ard. Dudu disebut wong sing sugih niku tiyang sing kata dunya. Walakinal hina hinaun nafs. Ya. Tapi yang disebut orang yang kaya itu adalah yang kaya hatinya ridho menerima segala ketentuan Allah. La ilaha la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Cuma sekarang kan, apalagi di zaman saat ini, orang-orang itu banyak mempertuhankan sesuatu selain Allah. Bahkan terkadang hawa nafsunya itu bahkan menjadi Tuhannya, diperbudak oleh hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Tidakkah kamu perhatikan Muhammad orang-orang yang ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, diperbudak oleh hawa nafsu. Wa adallahu ala ilmin, mereka tersesat disebabkan karena ilmunya. Orang-orang yang korupsi itu, korupsi tambang, korupsi nopo ini miris kita lihat. Apakah mereka orang-orang yang bodoh? Betul. Dana haji ayo. Maka mereka itu bukan orang-orang yang bodoh sebenarnya. Cerdas secara intelektualitas, cerdas. Tapi karena sudah dikuasai oleh hawa nafsunya, pintar Pak. Kadang gelarnya itu gak cukup di depan nama, gak cukup profesor, dokter, mburi ini seorang gelar. Ya. MM, MSI,
MPD, MA, kalau tambahin MSD. Ya. Tapi dengan ilmunya itu bukan membawa kemanfaatan, tapi memanfaatkan orang lain dan memanfaatkan jabatannya. Ini Allah sih gak wedi ambek Gusti Allah. Gak paham makna la ilaha illallah. Islam itu hanya di KTP, Pak. Jadi berat kalimat ini amat berat. Makanya paman Nabi Abu Thalib itu sampai meninggal tidak mau mengucapkan kalimat syahadat ini karena berat. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat ini, menyatakan dirinya Islam, menyatakan dirinya iman, maka tidak cukup hanya dengan perkataan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tidak cukup juga dengan hanya bersaksi mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad, aku rindu kepada Rasulullah, tapi gak tahu jamaah, gak tahu ngaji, ambek tonggo gak nyopo, ambek dulur gak rukun, ngamukan, ya, pendengki, pendendam. Orang kalau mengatakan bahwasannya saya beriman kepada Rasulullah, maka akhlak perbuatan Rasulullah itulah yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Ya Allah sih, Kanjeng Nabi itu nak dulu. Nanti mau jalan di sini nopo Kanjeng Nabi itu. Apa mengkurang, apa melumah, apa melungkar. Maka kehidupan Rasulullah adalah pedoman hidupnya. Rasulullah itu seperti apa? Rasulullah itu nek mangan itu senengane imbuhan apa mboten? Kita itu umatnya Rasulullah itu tidurnya itu sedikit, Pak. Umatnya dikit-dikit tidur, titik-titik turun. Kanjeng Nabi itu makannya titik loh. Menurut Kanjeng Nabi, umatnya kan titik-titik mangan. Padahal mari maghrib lho wis mangan. Ngoten iku mari isak tik-tok tik-tok. Bakso liwat, dindet mboten? Bakso. Bakso iki teng-teng upang liwat. Dindet mboten? Ya, oh sampai otaknya kemana? Nah, wis turu. Ya makanya gak heran Indonesia itu penderita diabetes terbesar gitu. Oh, pakai sing diabetes. Soalnya hobi ini pun nek mari mangan turu. Ya. Kalau niku makane nek ngisi dalu gitu. Kadang kalau nek dikeki makan niku boten purba. Iso ngisi ku seminggu iso ping 4 ya bengi iso gitu. Makanya ya banyak kiai-kiai itu
Ya Allah. Kalau kita mau mengatakan bahwasannya beriman kepada Rasulullah, maka sesungguhnya setiap amal perbuatan itu adalah teladan untuk kita. Ojo sing kepengin ditiru poligami itu. Sunnah Ustaz. Kanjeng Nabi niku nikah lawan teko siji lho. Sing mbok tiru sunnah poligami. Repot. Rasulullah itu setiap hari tidak pernah lepas duha. Ayo, awal duha. Eling Ustaz. Rasulullah itu nek sholat tahajud rakaat pertama itu Al-Baqarah full. Kuat tak kira-kira jenengan? Sampai Ibunda Aisyah niku nate tanglet nalikane ningali sikile Kanjeng Nabi niku lho Pak Abu. Boten perkara diabet abune. Boten perkara asam aurat. Boten perkara kolesterol. Perkara apa? Nek sholat niku Mas, Allah suwe. Ya, ben-bengi. Ya Rasulullah lima taf'aluna hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Ya Rasulullah, kok jenengan ngantos nglampahi kados ngeten iki ya Rasulullah sampai sikile jenengan niku abu. Padahal jenengan luput disepuro dosa-dosane, dijamin surga. Napa jawab Kanjeng Nabi Pak Bu? Ya Aisyah, afalam an akuna abdan syakur. Apa ndak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukur Kanjeng Nabi sampai kados ngoten. Lah kadang syukur kula jenengan kadang tani janten lu ya tani bener tani. Nak jeding. Mana apa Bu? Pipis, mantan pipis. Kanjeng Nabi dijamin surga Pak, disepuro dosa-dosane kabeh. Kula jenengan surga ya durung jaminan. Dosa ya karo karuan disepuro, ibadah males. Ya. Ngaji males. Infak ya 2.000. Njaluk surga Firdaus bisa. Ya Allah. Sampai itu kalau ini. Sampai buatan itu dah. Sampai sehat dah. Ini kisah bahasa adat nih dari itu deh. Ya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bukan kalimat yang ringan, kalimat yang berat. Ya. Maka harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita bahwasannya sebagai hamba sudah seharusnya kita betul-betul mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang membuat Allah itu murka. Semaksimal mungkin kita harus mampu berbuat sesuatu yang mengundang ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita niku kan saged kula sampaikan kemampuan otak manusia untuk menerima materi itu Pak. Kalau usianya itu 20 ke bawah itu maksimal 45 menit. Nah usianya 20 ke atas itu maksimal 25 menit. Ya. Kemarin naik usia pun 60 ke atas itu wis ngaji manuk
Ustadznya nyanyi. Maka itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan selanjutnya di pertemuan selanjutnya kalau Allah mentakdirkan kita untuk berjumpa kembali. Wonten sing ditanggletaken cekap berkenaan dengan makna syahadatain. Cekap Bapak Ibu, kalau sudah cukup, mari kita sama-sama akhiri kajian kita dengan bermohon hajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah limpahkan hidayahnya kepada kita, Allah ampuni dosa kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya yang istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam kebenaran, istiqomah memperjuangkan agama Islam ini hingga nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan Allah masukkan kita ke dalam surga. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang kungi nyuwun kungi pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.